دعوت لله لم تأخذك ثانية ولا حمية مغرور وخوان. Abdullah ibnu Mas'ud ini sahabat yang hebat, hafal Quran sampai beliau mengatakan apa, tidak turun satu ayat dalam Al-Quran kecuali saya tahu turunnya di mana, kapan waktunya. Saking melazimi Nabi Muhammad, ahli dalam Al-Quran, sahabatnya Nabi Muhammad, tapi nggak berhenti untuk cari tahu bagaimana agar dirinya dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu dia bertanya sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ayu amali ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka dijawab sama Nabi Muhammad, yang pertama as-salatu ala waktiha, sholat pada waktunya. Yang kedua birrul walidain, bakti sama orang tua. Yang ketiga al-jihadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini simple tapi menjelaskan kepada kita amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal panjenengan kerja di pabrik, pabriknya punya seseorang. Kalau jenengan melakukan sesuatu yang sangat disukai oleh pemilik pabrik, maka pemilik pabrik itu akan cinta kepada jenengan. Jenengan sebagai seorang anak melakukan perbuatan yang dicintai oleh orang tua, maka orang tua pasti tambah cinta kepada panjenengan. Begitu juga dengan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Kalau panjenengan mengamalkan amalan yang dicintai oleh Allah, maka imbalannya apa? Dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia kalau sudah dicintai oleh Allah, ya hidupnya makmur dunia wal akhirah. Manusia kalau sudah dicintai oleh Allah, kecintaan Allah, wafatnya insya Allah husnul khatimah. Orang kalau sudah dicintai oleh Allah, tempatnya di mana? Ya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus berterima kasih sama Abdullah ibnu Mas'ud, karena berkat beliau kita bisa mengetahui amalan-amalan yang dicintai oleh Allah karena pertanyaan yang beliau tanyakan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama apa? As-salatu ala waktiha, sholat pada waktunya. Para ulama menjelaskan yang dimaksud sholat pada waktunya yaitu sholat di awal waktu. Jangan kalau sholat di pertengahan waktu tidak dosa. Selagi melakukan sholat itu belum keluar dari waktunya tidak dosa, tapi nggak dapat keutamaannya. Utamanya kapan? Sholat di awal waktu. Ketika seseorang sudah mendengar datang waktu sholat, dengan kumandang azan, maka tidak menunda-nunda sholatnya, melainkan melakukan sholat di awal waktu. Apalagi kalau sholatnya di masjid, sholatnya jamaah, itu lebih afdal. Tapi di sini Nabi SAW menjelaskan kepada kita tentang as-salatu ala waktiha, yaitu sholat pada waktunya, yaitu di awal waktu. Awal waktu itu bukan terus dengar adzan langsung sholat, tapi ada waktu untuk dia bersuci. Kemudian ada waktu untuk seseorang itu pergi ke masjid. Misalnya kalau zaman sekarang masjid adzan asarnya jam 3, maka mungkin bisa 3/4 atau 3:30 diadakan sholat, maka itu di awal waktu. Karena ada waktu sebentar, tujuannya untuk apa? Supaya orang bisa pergi menuju ke masjid, bisa bersuci, maka tidak lama setelah datang waktunya sholat, kemudian mengerjakan sholat. Itu yang dimaksud dengan sholat di awal waktu. Karena sholat itu adalah silah. Sholat itu apa? Sholat itu silah. Silah itu apa? Hubungan. Manusia itu harus terus terhubung dengan Allah. Kalau sholatnya terputus, maka penghubungnya kepada Allah terputus. Sama seperti handphone. Handphone itu butuh apa? Butuh sinyal. Kalau sinyalnya terputus, handphone dengan bagian tempat nangkep sinyal itu rusak, mau punya pulsa ratusan ribu atau jutaan nggak ada manfaatnya. Karena apa? Handphonenya tidak bisa terhubung. Dibuat nelpon nggak bisa, dibuat kontak orang nggak bisa,
ditelepon nggak bisa, dikontak sama orang juga nggak bisa. Maka sholat itu adalah sambungan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Jangan sampai penghubung itu putus. Jangan sampai meninggalkan sholat, karena sholat adalah amal yang paling dicintai oleh Allah, dan sholat itu juga menjadi amalan yang paling dicintai oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi sering berkata kepada Bilal, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadits Salim bin Abi Al-Ju'ud radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW berkata kepada Bilal apa? Arihna ya Bilal, bahagiakan kami wahai Bilal dengan apa? Kumandangkan azan, datang waktunya sholat, mengerjakan sholat. Dan Nabi SAW bersabda, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Sesuatu yang membahagiakan bagi Nabi Muhammad itu terletak di mana? Di dalam sholat. Jadi kalau mau bahagia, sholat. Sholat itu menuntaskan segala masalah. Masalah alam semesta itu cara nuntaskannya dengan sholat. Apalagi cuma masalah pribadi kita yang kecil. Bumi ini kalau gersang, tidak turun hujan, kita butuh hujan. Apa yang kita lakukan? Sholat istisqa. Permasalahan alam semesta saja bisa diatasi dengan sholat, apalagi hanya permasalahan pribadimu yang kecil dan sepele di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak punya utang, gak nemu jalan untuk bayarnya, sholat. Langit itu gak nurunkan hujan, sholat diturunkan sama Allah Ta'ala. Masalah yang besar itu bisa teratasi dengan sholat, apalagi masalah pribadi manusia. Maka ketika manusia punya masalah, caranya untuk mendapatkan jalan keluar dari masalahnya bagaimana? Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat. Jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu, karena itu kewajiban seorang muslim. Makanya diibaratkan sholat itu seperti hati. Nabi Muhammad jelaskan di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging namanya hati. Kalau baik, sekujur tubuhnya baik. Kalau buruk, sekujur tubuhnya buruk. Hatinya buruk, matanya ya buruk, maksiat. Hatinya buruk, tangannya ya dibuat maksiat. Begitu juga dengan sholat. Kalau sholatnya baik, seluruh amalnya baik. Kalau sholatnya buruk, bolong-bolong, gak ngerjakan, ya amalnya yang lainnya juga buruk. Jadi sholat itu kalau tubuh manusia ibarat kepala. Sebagaimana manusia itu gak bisa hidup tanpa kepala, maka engkau beragama ya harus punya kepala. Harus punya kepala supaya bisa hidup. Dan kepalanya itu apa? Sholat. Yang pertama kali dihisab kata Rasulullah nanti ke seorang hamba ketika meninggal dunia, ketika dia dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama kali ditanya dihisab adalah sholatnya. Maka dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada kita amalan yang paling dicintai oleh Allah kalau sholatnya wajib. Tapi kalau kau mau dapat nilai plus, pekerjaanmu dicintai oleh Allah, lakukan sholat tepat pada waktunya. Sholat di awal waktu, jangan tunda, kecuali di waktu-waktu yang memang di situ ada penundaan. Seperti kalau musim panas yang luar biasa, dalam fikih itu ada musim panas yang luar biasa, maka justru dianjurkan nunggu agak dingin. Atau di waktu isya kalau disepakati, atau seorang wali pemimpin menyepakati untuk sholat isyanya itu jamnya ditunda, tapi tanpa daripada rukhsah-rukhsah yang ada, tetap lebih afdal sholat dilakukan tepat pada waktunya, yaitu di awal waktu. Ketika datang waktu sholat, bersegera untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya datang waktu sholat itu godaannya lebih besar. Godaannya mau sholat di awal waktu lebih besar. Buka toko misalnya jadi jam 8 tidak ada pelanggan. Begitu masuk waktu zuhur, hayya ala sholat, pas rame-ramenya toko. Diuji kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau ketika tidak masuk waktu sholat tidak ada masalah, tapi begitu datang waktunya sholat ada aja masalah. Motor macet, handphone rusak, akhirnya kita sibuk sik tak benda kayak gini sik ono pelanggan masuk ditinggal. Nah di situ kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihatnya Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi apa? Kalau kau sedang memiliki masalah, jangan tunda sholatmu. Tidak ada masalah, jangan ditunda. Apalagi kalau ada masalah, karena yang memberikan jalan keluar bagi setiap masalahmu saat itu sedang memanggil dirimu. Maka penuhi panggilannya
supaya apa? Masalahmu diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak mungkin Allah ngasih rezeki kemudian panjenengan mendahulukan panggilannya, rezekinya dihilangkan sama Allah ta'ala. Mustahil. Wong rezeki itu Allah bagikan bahkan kepada orang yang nggak taat sekalipun. Yang nggak taat aja kebagian rezeki, apalagi yang taat memenuhi panggilannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu ada orang soleh, dia itu dagang kaki lima. Jadi pemikiran dia itu pembelajaran buat kita, pedagang kaki lima. Tapi mungkin karena di pasar itu nggak dapat di pinggir jalan, akhirnya dia tempat dagangannya itu, tempat gelar dagangannya masuk ke kampung. Di kampung itu juga banyak yang dagang, akhirnya masuk ke gang-gangnya sampai ke tempat yang di situ nggak dilewatin orang. Ada orang asing yang lewat melihat-lihat pasar itu, sampai akhirnya dia ke pedagang tadi. Bingung, kau ini kok dagang di sini, kenapa? Ini jalan nggak ada yang lewat, sepi, nggak ada orang, kok nggak cari tempat yang ramai di sana? Maka dijawab sama si pedagang yang soleh tadi, malaikat maut itu nggak pernah salah alamat kalau nyabut nyawanya orang. Mau sembunyi atau ndelik di kampung yang belusuk seperti apapun, tetap ketemon, tetap kepegang. Masa malaikat maut saja nggak pernah salah alamat, masa malaikat yang bawa rezeki dari Allah salah alamat? Saya nggak mungkin, saya tidak yakin kalau malaikat itu bisa salah alamat. Dan ini keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun yang ada di hadapan kita, kalau ada panggilan Allah, segera tunaikan panggilannya. Dan tidak mungkin engkau ketika menunaikan, mendahulukan panggilan Allah, rezekimu disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amalan yang paling afdal apa? As-salatu ala waktiha, sholat pada waktunya, yaitu fi awalil waqt, di awal waktu. Dulu ada seorang raja juga diriwayatkan kalau sholat di awal waktu, datang ke masjid, sholat di awal waktu bersama para makmum yang lainnya. Tapi karena itu pemimpin negara, raja, pada satu hari ada sedikit masalah yang butuh waktu untuk membahasnya. Akhirnya biasanya sholat di awal waktu ini tertunda sebentar, nggak lama, tertunda sebentar. Nah makmumnya nunggu mana ini? Biasanya datang ke sini sudah sholat, kok ini sholat ditunda gara-gara nunggu si raja ini kok nggak turun-turun, kok nggak datang-datang. Maka satu orang yang soleh naik nemuin raja tadi, ditemuin, kemudian dia tanya, wahai raja, saya mau nanya, kira-kira kalau di dunia ini gersang, air kering, nggak ada air, sumur semuanya kering semua. Di sini nggak ada air sama sekali, dan manusia hampir mati karena nggak punya minum. Dan ada yang punya air setengah gelas. Kira-kira kau berani beli berapa itu air setengah gelas? Dijawab sama raja tadi, kalau air cuma sisa setengah gelas, daripada saya mati kehausan, saya berani beli air setengah gelas tadi dengan setengah kekayaan saya. Sama orang soleh tadi ditanya lagi, terus kalau setengah air tadi kau minum, karena kau haus, kau beli dengan setengah kekayaanmu, kemudian kau minum. Biasanya orang kalau haus itu kan minumnya cepet-cepet. Nah ketika kau minum, kau tersedak. Lalu orang Sulu ngomong keselak, saking cepet-cepet tersedak, akhirnya cegun nggak bisa berhenti. Bahaya, cegun nggak bisa berhenti, apa enaknya? Nggak ada yang enak-enaknya, bisa mati orang gara-gara seperti itu. Maka ulama tadi, orang soleh tadi tanya, dan tidak ada yang bisa nyembuhkan tersedakmu tadi. Kau terus tersedak sampai tidak bisa nafas. Yang bisa ngobati cuma satu orang, ada satu tabib ahli pijet, megang langsung hilang. Kira-kira kau berani bayar berapa? Kata raja tadi, setengah kekayaan saya berikan kepada dirinya. Kata orang soleh tadi, berarti kau miskin. Kau beli air setengah gelas dengan setengah kekayaanmu, dan ketika kau tersedak, kau berikan lagi setengah kekayaanmu untuk orang yang ngobatin kau dari tersedak, dan kau tidak punya apa-apa. Ketahuilah wahai raja, sampai hari ini Allah berikan air secara gratis, gak ada sumur yang kering, semuanya makmur. Dan engkau tidak diberi penyakit tersedak atau penyakit apapun oleh Allah sampai detik ini kau sehat walafiat. Maka apa yang menjadikan dirimu menunda panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala? Hari ini kita masih diberikan kenikmatan, hari ini kita dikasih rezeki, dikasih makan sama Allah, dikasih rezeki yang terkadang tidak terduga-duga. Maka jangan kecewakan Allah, dahulukan panggilan Allah agar kehidupan kita lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.